Ya, ini segmen terakhir pro kontra. Tadi ada satu narasumber yang karena kebutuhan yang mendadak akhirnya meninggalkan forum ini. Namun kita masih ada dua narasumber lagi yang kita akan minta closing statement sekaligus membahas masih ada kemungkinan apa yang terjadi. Saya masih belum mendapat gambaran sikap final fraksi PKB ini. Akan bisa dilobika atau akan tetap kekeh dengan 0% atau paling tidak di 10-15%? Ya, di samping azas konstitusional ya, sebenarnya ada teknis politik juga ada dalam pertimbangan partai-partai. Teknis karena begini, begitu pemilu 2019 ini adalah pemilu serentak, maka yang menghantui partai politik adalah kutil efek. Ya, karena banyak kejadian-kejadian di negara lain ketika menggunakan pemilu serentak itu, penggunaan presidensial threshold yang tinggi itu menyebabkan partai-partai menengah dan partai-partai kecil itu bangkrut lah, ya, mengalami kebangkrutan. Ya. Nah, oleh sebab itu di samping azas konstitusionalitas itu, sehingga kemudian partai-partai menengah dan partai kecil punya positioning sendiri soal presidensial threshold. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami begini ya, kita juga heran posisi pemerintah yang ngotot di isu presidensial threshold. Seharusnya pemerintah ngotot pada isu yang lain. Ya, karena apa? Konstitusi kita kan jelas bahwa calon presiden itu diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Seharusnya posisi pemerintah sama seperti ketika membahas 4 isu krusial yang lain, terserah partai politik, gitu ya, terserah fraksi-fraksi mau mengambil posisi di mana. Jadi tidak memasang harga mati gitu. Nah, memang tetap ada hubungannya antara pemerintah atau presiden yang berkuasa dengan partai-partai politik pendukung pemerintah. Nah, silahkan saja partai pemerintah, presiden misalnya melakukan pembicaraan menyamakan sikap dan persepsi dengan partai-partai pendukung pemerintah. Tapi faktanya sekarang kan kondisi ini partai pendukung pemerintah saja punya positioning yang berbeda soal presidensial threshold. Ya, artinya bagi partai-partai yang hari ini misalnya mendukung koalisi pemerintah, tapi ketika berbicara undang-undang untuk pemilu 2019 itu kan seharusnya tidak relevan juga bicara koalisi 5 tahun yang lalu. Ini kan koalisi 5 tahun yang ke depan. Ya, eksistensi dari partai politik untuk 5 tahun ke depan. Jadi nggak bisa dipaksa misalnya partai-partai kecil atau partai-partai menengah setuju terhadap sebuah kebijakan yang didukung oleh pemerintah misalnya, sementara implikasi dari norma yang diatur itu berakibat dari hilangnya partai itu. Ya, berarti yang saya tangkap politik dari Anda sebagai ketua Pansus dan salah satu anggota fraksi PKB adalah tidak akan mau dilobi oleh pemerintah untuk setuju 20-25% hingga malam hari ini ya. Sampai sekarang belum ada juga arahan dari ketua umum untuk sudah nurut saja pada pemerintah begitu. Hingga saat ini, hingga malam hari ini PKB tidak ya. Ya, yang kami pantau pertemuan-pertemuan lintas fraksi, baik itu difasilitasi oleh pemerintah, difasilitasi oleh ketua umum, itu masih terjadi perbedaan pendapat dalam soal presidensial threshold. Dalam 4 isu yang lain bisa ketemu. Tapi ini sama dalam sekali belum ada threshold misalnya kita ketemu. Belum ada sama sekali arahan dari ketua umum Anda bahwa sudah ikut aja apa yang diinginkan oleh pemerintah. Belum ada hingga malam hari ini ya. Belum ada. Oke, baiklah kalau begitu. Terakhir Anda, Pak Refli. Jika pemerintah akhirnya kekeh begitu 20 dan 25%, lalu kemudian mereka akan mencari sesuatu yang konstitusional untuk kemudian mempertahankan yang diinginkan, salah satunya dengan Perpu dan lain sebagainya. Menurut Anda apa konsekuensi ke depannya? Iya, kalau misalnya katakanlah Perpu ya, tentu kan Perpu akan di-challenge di Mahkamah Konstitusi dan akan di-political check oleh DPR. Jadi kemungkinan untuk ditolak itu tinggi. Pertanyaannya adalah kalau Perpu ditolak bagaimana? Kalau ditolak kan berarti kembali kepada undang-undang yang lama. Itu dia. Undang-undang yang lama itu tidak kompatibel lagi dengan pemilu serentak. Tapi keinginan pemerintah akan kembali kepada undang-undang yang lama. Saya kira enggak lah ya. Saya kira cara ketika Mendagri ngomong seperti itu ya ini sebenarnya political pressure saja, tapi tidak realistis sesungguhnya. Sehingga saya berkeyakinan ini akan tetap selesai ya, apapun isinya nanti, apakah 0%, apakah 20-25%, itu satu. Yang kedua,
kita harus lihat alasan 0% ditolak itu apa. Kan alasannya dikhawatirkan kalau nanti jumlah calon presiden itu banyak. Nggak masuk akal menurut saya. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Jadi pada tahun 2004 ya? pertama kali menggunakan pasal peralihan, itu menggunakan 3% kursi DPR dan 5% kursi DPRD. Ya. Dan itu hanya 3 calon. Dan itu hanya 5 calon pada waktu itu. Sehingga saya prediksikan, kalaupun dipaksakan, paling mentok 5 calon. Tapi mungkin lebih masuk akal antara 3 sampai 4 calon. Nah, kalau kita mau memastikan agar memang tidak ada calon yang iseng, ya, misalnya calon iseng partai kecil, tapi kemudian untuk testing the water, dengan cara apa? Singkat saja. Salah satu caranya adalah ya deposit saja. Misalnya dia harus mendepositkan uang tertentu, tentu akan harus dihitung. Tapi itu berubah lagi semuanya ya, aturan dalam undang-undang pemilu. Nggak ada persoalan, tinggal menambah syarat. Pasal. Iya, satu pasal deposit uang, dan kalau dia tidak mencapai persentase tertentu, ya misalnya 5% atau berapa, uangnya hilang. Kalau dia misalnya mencapai persentase tertentu, maka uangnya dikembalikan. Nah, ini untuk mengontrol agar calon itu tidak sembarangan dan tidak kemudian ada orang hanya testing the water. Gitu. Baiklah, terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah hadir di Pro dan Kontra pada malam hari ini. Telah tadi sajian 1 jam Pro Kontra, kami kembali besok dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Alwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.